Baik, berjumpa lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi dengan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, yaitu terkait dengan cara mudah menemukan dan menulis research gap di latar belakang. Nah, research gap ini atau gap of knowledge atau knowledge gap ini adalah hal yang sangat mendasar yang seharusnya kita tulis di latar belakang sebagai dasar atau alasan kuat kita kenapa kita meneliti masalah penelitian atau kenapa kita meneliti hal tersebut untuk dieksplor, untuk digali dan sebagainya. Nah, itu dasarnya adalah research gap karena ada research gap. Nah, di sini saya akan berbagi tentang apa itu research gap, kemudian bagaimana menentukannya, kapan menentukan, kemudian jenisnya, tips menemukan research gap, kemudian contoh menulisnya di artikel maupun di latar belakang proposal, baik pada skripsi maupun thesis maupun disertasi. Jadi research gap itu dikatakan sebagai area yang belum digali atau yang belum diteliti, atau kita kenal sebagai unexplored atau underexplored, dan inilah yang akan diteliti oleh mahasiswa atau oleh peneliti. Jadi area yang belum digali atau yang belum diteliti itu yang paling bagus untuk kita teliti ya, karena belum tersentuh, belum ada yang meneliti, termasuk belum ada yang mempublikasikan ya, dan itu menjadi hal yang sangat menarik untuk kita teliti selanjutnya. Jadi research gap itu dikatakan juga sebagai penelitian sebelumnya atau existing research ya, atau penelitian-penelitian yang sudah ada yang pertanyaannya belum terjawab. Ya. Karena belum terjawab atau unanswered question, maka kita meneliti lagi ya, supaya ketemu jawabannya. Atau masalah tersebut belum terselesaikan atau unresolved problem. Karena belum terselesaikan, maka kita perlu melakukan penelitian. Contoh, misalnya ya COVID-19 belum ada satupun obat yang betul-betul ampuh ya, untuk bisa mengobati COVID-19 misalnya, maka sangat layak sekali itu dilakukan penelitian terus untuk bisa menemukan apa obat yang betul-betul bisa menyembuhkan COVID-19 atau HIV/AIDS misalnya ya. Itu belum ada obat yang pasti yang bisa menyembuhkan 100% penderita HIV/AIDS ya, dan itu sangat baik untuk dilakukan penelitian dan seterusnya. Kemudian kapan peneliti menentukan research gap ya? Biasanya kita mulai dari topik ya, kemudian dari topik penelitian, lalu kita spesifikkan dan akhirnya kita ketemu masalah ya. Misalnya masalahnya adalah hipertensi misalnya ya, atau tekanan darah tinggi. Harusnya tidak ada hipertensi, tetapi kenyataannya ada, dan itu dikatakan sebagai gap ya, untuk menentukan bahwa itu adalah masalah. Nah, misalnya fokus di hipertensi. Kalau sudah fokus di hipertensi, kita coba lakukan literature review terkait dengan hipertensi. Setelah kita kumpulkan sekian banyak artikel penelitian, kemudian akhirnya kita bisa menemukan research gap ya, atau knowledge gap atau gap of knowledge. Area mana yang belum diteliti, area mana yang sudah dia akan ketahuan ya. Yang belum diteliti atau area mana yang belum digali, maka itulah yang paling layak untuk kita teliti, dan itulah yang dikenal dengan research problem ya. Jadi research problem itu adalah masalah penelitian yang memang belum diteliti di area tersebut atau sudah diteliti tetapi skopnya masih banyak skop yang bisa kita teliti, atau banyak area sub area yang belum diteliti, dan itu menjadi research problem. Nah, tetapi ingat, kalau dia research problem, masalah penelitian, maka pastikan bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti, researchable ya. Dan bisa diukur ya, variabel yang kita angkat itu bisa diukur ya. Nah, dari situ baru muncul judul, rumusan masalah, tujuan, dan seterusnya. Nah, sehingga saya tekankan pada kesempatan ini untuk tidak menulis judul terlebih dahulu, atau
begitu menentukan topik besarnya, kemudian tiba-tiba langsung ke judul. Sebaiknya jangan lakukan itu, ya, karena judul setiap saat bisa berubah, judul bisa muncul belakangan. Tetapi yang terpenting adalah menemukan masalah penelitian yang dasarnya adalah research gap. Atau begitu ketemu masalah, oh ya, hipertensi itu misalnya. Begitu mau meliti hipertensi, langsung menentukan judul. Itu juga tidak bagus. Yang bagus adalah lakukan lead review. Baik mahasiswa yang mengambil skripsi, tesis maupun disertasi, sebaiknya melakukan lead review. Apalagi kalau sudah mahasiswa pasca sarjana, S2 atau S3, wajib melakukan lead review. Baik, bagaimana menemukan research gap? Caranya adalah kita harus paham dulu jenis dari research gap itu sendiri. Sehingga nanti kita bisa paham research gap ini masuk jenis apa. Misalnya ada yang namanya population gap. Jadi sudah diteliti sebelumnya tentang lansia. Tetapi di remaja atau anak-anak ternyata belum diteliti. Maka itu namanya population gap. Ada namanya literature gap, ya. Jadi gap dalam hal literatur, ya. Mungkin belum ada literatur yang membahas tentang itu, ya. Kemudian methodological gap dari segi metode, misalnya statistik yang digunakan pada penelitian sebelumnya hanya univariat atau bivariat, sementara multivariatnya belum. Atau misalnya conceptual gap, ya. Secara konsep belum banyak dibahas, ya. Kemudian time gap, ya, out of date of existing research, jadi penelitiannya sudah terlalu lama, penelitian sebelumnya, dan sepertinya itu sudah out of date, ya, sehingga perlu digali kembali. Atau ada namanya lack of understanding, jadi pemahaman yang kurang, ya, bisa jadi karena inconsistent hasil penelitiannya. Ada yang bilang ada hubungan, ada yang bilang tidak, ada yang bilang signifikan, ada yang bilang tidak, ada yang bilang efektif, ada juga temuan lain yang bilang tidak efektif. Jadi inconsistent. Ya. Ada kontroversi. Jadi hasil penelitian ini menjadi kontroversi. Ya. Benar apa tidak? Ya. Apakah memang seperti A atau seperti B? Jadi muncul kontroversi. Kemudian ada juga namanya insufficient research gap. Ya. Jadi penelitian sebelumnya mungkin masih kurang, ya. Di beberapa area masih belum banyak diteliti, sehingga itu perlu digali kembali. Nah, ini namanya research gap. Kalau kita berangkat dari research gap, maka yang kita hasilkan nanti adalah hasil penelitian yang menemukan kebaruan, atau yang menghasilkan kebaruan, atau ini yang kita sering kenal sebagai novelty. Bagaimana tips menemukan research gap? Baca skripsi, tesis, disertasi, atau artikel penelitian. Kalau di artikel penelitian atau tesis, disertasi, atau skripsi, dan sebagainya, kita bisa lihat di limitation of study. Apa kelemahan penelitian tersebut? Pada penelitian berikutnya, kita coba tutupi kelemahan tersebut. Sehingga penelitian kita menjadi lebih baik. Atau bisa lihat di saran. Di saran itu biasanya ada rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Atau future research. Kemudian kita bisa lihat di daftar pusaka. Apa yang sudah publish banyak. Itu bisa dilihat di daftar pusaka. What has been done. Kemudian kita bisa juga melakukan lead review untuk menemukan research gap. Sistem misalnya literature review, bisa juga melakukan systematic review atau melihat beberapa artikel systematic review atau meta analysis, bahkan searching, ya, dengan menggunakan database, ya, apakah di Science Direct, PubMed misalnya, dan lain-lain. Atau kita langsung masuk ke jurnal, kita baca-baca artikel yang topik yang kita interest, ya. Kemudian lakukan map out the literature, ya. Kita lakukan buat map out-nya, ya, untuk menentukan mana yang sudah, mana yang belum, dan mana yang cocok, ya. Kemudian kita juga bisa melakukan, ini banyak juga dilakukan, ya, visit Google Trend. Kita bisa melihat di Google Trend kira-kira topik apa atau masalah apa yang ingin kita angkat, misalnya kita coba searching di sana, ya. Kemudian unresolved problem, ya. Jadi masalah yang belum terselesaikan atau belum teratasi dengan baik, itu bisa kita explore lagi, teliti lagi, ya. Kemudian kita juga bisa meminta bantuan supervisors, ya, atau pembimbing kita untuk kita ajak diskusi untuk kira-kira diskusi tentang topik apa, kemudian masalah apa,
Lalu kira-kira research gap-nya seperti apa? Atau bagaimana kita menemukan itu dengan cepat? Contoh penulisan research gap dalam latar belakang artikel misalnya. Ya. Ini beberapa contoh artikel yang sudah publish, ya, beberapa artikel saya. Misalnya di latar belakang saya menyampaikan few studies on maternal health services have been conducted in rural areas of Indonesia and there is a lack of studies on disparities. Jadi hanya sedikit studi tentang maternal health services yang dilakukan di rural area di Indonesia, dan studinya juga terutama tentang disparitas, ya, tentang maternal health services ini juga masih sedikit, ya, yang melihat di provinsi low, middle, and high poverty rates in Indonesia. Nah, karena masih terbatas, maka ini menjadi gap yang bagus untuk kita menjadi dasar melakukan penelitian. Nah, artikel yang kedua misalnya gap yang saya temukan itu misalnya ini kebetulan saya meneliti tentang prediktor kecemasan, ya, pada terhadap delta varian. Nah, kita tahu kecemasan sudah banyak diteliti sebenarnya, tetapi kecemasan yang banyak diteliti itu belum ada saya temukan meneliti kecemasan khusus di delta varian. Maka saya fokus meneliti prediktor kecemasan khusus pada delta varian, ya. Kecemasan di tenaga kesehatan terhadap delta varian. Jadi anxiety during the pandemic have not been specific to any COVID-19 variant. Ya, jadi tidak spesifik di delta varian, ya, sebelumnya, sehingga saya fokus di delta varian. Nah, atau kita bisa melihat di sini juga gapnya, the result of review studies on the role of case manager vary, ya. Jadi masih bervariasi dan masih sangat terbatas, ya, terkait dengan persepsi dari perawat anestesi, ya. Nah, sehingga ini menjadi gap yang bagus atau alasan kuat kita kenapa kita melakukan penelitian ini. Nah, yang berikutnya ini cukup menarik juga, penelitian tentang interventional study, ya, pada tentang hipertensi. Jadi di sini gap-nya disampaikan, implementing an effective community-based educational intervention to improve knowledge and prevention of risk factor becomes necessary. Jadi implementasi intervensi pendidikan kesehatan, ya, yang efektif, yang community-based, berbasis komunitas, itu sangat dibutuhkan. Jadi ada sumber yang menyatakan itu. Lalu dilanjutkan di sini, no previous community-based hypertension education program evaluation is reported. Jadi di penelitian sebelumnya belum ada, sejauh yang peneliti ketahui, belum ada dilaporkan tentang community-based hypertension education program evaluation. Belum ada program evaluasi tentang bagaimana pendidikan kesehatan untuk hipertensi yang berbasis komunitas. Belum ada dilaporkan, sehingga itu menjadi salah satu gap yang cukup bagus untuk menjadi alasan kuat kenapa dilakukan penelitian. Nah, bagaimana contoh menemukan dan menulis research gap di latar belakang pada proposal? Nah, ini ada caranya, ya. Contohnya, ada topik, ada masalah, review literatur, dan sebagainya. Di topik misalnya hipertensi. Kalau kita topiknya tentang hipertensi, maka dukung dengan data global, nasional, dan lokal. Data hipertensi di global berapa, nasional, kemudian lokal juga. Lalu fokus ke masalah. Di hipertensi, masalah apa yang mau diangkat? Nah, sampaikan misalnya, ya, prevalensi hipertensi yang tidak terkontrol meningkat setiap tahunnya. Jadi uncontrolled hypertension-nya ternyata meningkat tiap tahun. Sebutkan data dan sumbernya. Nah, lalu terkait dengan prevalensi hipertensi yang meningkat, yang tidak terkontrol yang meningkat ini, kita lakukan review literatur, ya. Apakah dengan menggunakan PubMed, ScienDirect, dan sebagainya, kita cari artikel-artikel yang terkait, ya, yang betul-betul fokus di prevalensi hipertensi yang tidak terkontrol. Misalnya, dari hasil review tersebut kita temukan prevalensinya bervariasi. Minimal paling kecil itu prevalensinya 20% dan paling tinggi 55%. Jadi rentangnya cukup cukup panjang.
Kemudian umumnya penelitian pada lansia. Jadi mereka fokus di lansia. Masalah yang diteliti pengetahuan, sikap, persepsi, dan sebagainya. Ya. Sebuah studi deskriptif tentang akses pelayanan kesehatan sebelum pandemi COVID-19. Jadi ada studi deskriptif tentang akses pelayanan kesehatan di hipertensi yang uncontrolled. Ya. Tetapi dan studinya adalah studi korelasi. Dan itu sebelum pandemi. Analisisnya umumnya menggunakan univariat dan bivariat. Jadi ini dari hasil review literatur. Lalu riset gap-nya apa? Penelitian pada usia dewasa belum dilakukan. Jadi ini namanya population gap. Ini kan mereka sebelumnya penelitiannya lansia, sementara kita sekarang fokus di pada usia dewasa. Dan pada usia dewasa sebelumnya belum dilakukan, sehingga ini namanya population gap. Jadi dari sisi populasi berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian analisis faktor multivariat belum dilakukan karena sebelumnya hanya univariat dan bivariat. Ini namanya methodological gap ya, dari sisi analisis. Sejauh ini belum ada studi atau publikasi penelitian tentang akses pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi sebelum masa pandemi COVID-19. Jadi belum ada studi atau publikasi penelitian tentang akses ya selama masa pandemi COVID-19. Yang ada itu sebelum pandemi, sehingga ini dikatakan insufficient research gap atau bisa dikatakan literature gap. Jadi keterbatasan literatur terkait dengan akses pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi, khususnya usia dewasa, pada masa pandemi COVID-19. Nah, itu adalah research gap. Ya. Lalu masalah penelitiannya apa? Yang diangkat adalah akses pelayanan kesehatan pasien hipertensi pada masa pandemi COVID-19. Ini masalahnya. Lalu judulnya kira-kira seperti apa? Judulnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan akses pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi selama masa pandemi COVID-19 di mana? Silahkan di mana interestnya untuk melakukan penelitian, tetapi ingat juga, dimanapun kita melakukan penelitian, kita selalu punya alasan, kita harus punya alasan kuat mengapa penelitian di sana. Apakah karena kasusnya di sana banyak, angka kejadiannya tinggi, atau di situ menjadi target pemerintah, target kebijakan, atau di situ menjadi target untuk dilaksanakan program, atau di situ kesehatannya masih belum bagus, dan sebagainya. Jadi harus punya alasan kuat mengapa meneliti masalah tersebut, mengapa penelitian di sana, mengapa populasinya ini, dan seterusnya. Oke, baik. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana menemukan research gap dan bagaimana menulis research gap pada latar belakang baik di artikel atau manuskrip maupun menulisnya di latar belakang pada skripsi, tesis maupun disertasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.